Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses, Allahu Akbar. Hari ini kita bertemu dengan PAI lagi ya. Nah, masih di bab 4. Kalau kemarin yang di pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang macam-macam bersuci ya. Seperti berwudu, tayamum, mandi, dan istinja. Nah, masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan memasuki pertemuan yang kedua, yaitu akan membahas jenis-jenis air. Yang mana tujuan pada hari ini adalah anak soleh dan soleha mampu memahami air yang suci dan yang terkena najis ya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam bersuci. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis air ya. Yuk, kita langsung aja kalau gitu ya. Kita langsung saja ke materinya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak saya dan soleha, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis air ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, air ada banyak sekali jenisnya ya. Di gambar ini air, ini juga air, ini juga pakai air, ini juga air ya. Nah, di sini banyak sekali air-air yang ada di dunia ini ya, yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita lihat di sini air laut, di sini ada air hujan, air kopi, air selokan ya. Lalu ini ada air sirup, ini ada air sumur ya, ada air keran ya. Sekarang ini banyak sekali air-air yang ada di sekitar kita. Nah, namun tentu saja peran dan fungsinya akan berbeda-beda. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bagian air, ke bagian jenis-jenis air, kita review dulu yuk lagu Toharoh ya, yang kita pelajari atau yang kita saksikan di pembelajaran pekan lalu ya. Coba, masih ingat nggak lagunya? Kita mulai ya. Toharoh itu bersuci, bersuci karena Allah, dari hadas juga dari najis. Ayo kita bersuci supaya bersih. Nah, masih ingat lagunya? Ingat ya. Oke. Nah, di sini kan judulnya tuh taharah ya. Nah, berkaitan dengan air tadi, salah satu fungsi air adalah untuk mensucikan diri kita juga ya. Yang kemarin seperti berwudu, mandi ya, istinja, kita memerlukan air. Kecuali tayamum ya. Kalau tayamum kan dengan debu. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita pekan lalu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis air ya. Apa sih kaitannya air dengan bersuci? Nah, tadi kan dijelaskan ya di awal. Kita akan membahas tentang jenis-jenis air. Lalu tadi kita review tentang lagu Toharoh. Lalu apa ya hubungannya air dengan bersuci? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi anak saya dan soleha, air adalah sebagai alat atau media utama untuk bersuci dari hadas dan najis seperti mandi, berwudu, dan istinja ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran pekan lalu, tentu saja ketika kita mandi, berwudu, dan istinja kita memerlukan air ya. Jadi air ini juga ya ketika kita memakai untuk bersuci, jelas saja tentu saja akan menyempurnakan ibadah kita ya. Kalau kita sholat tapi kita nggak wudu kan nggak boleh ya, nggak bisa, tidak diterima nanti sholatnya ya. Jadi sebagai penyempurna ibadah kita, begitu ya nasihat dan soleha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita banyak sekali menemukan jenis-jenis air. Seperti yang tadi dibahas ya, ada air laut, ada air hujan, ada air kopi, ya di sini tuh. Ada air sungai, ada air sumur ya.
Nah, anak soleh dan soleha, dari semuanya air yang ada di sekitar kita, tidak semua tidak semua jenis air bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya, ada beberapa air yang kita tidak bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu. Kita tidak bisa menggunakannya untuk mandi, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan bagi air-air atau jenis-jenis air di sekitar kita ke dalam 3 jenis. Ya, yang pertama ada air mutlak. Ya, oke. Bu Gina ulang ya. Yang pertama adalah air mutlak. Yang kedua, air mustakmal. Ya, Bu Gina ulang. Yang kedua adalah air mustakmal. Ya, lalu yang ketiga adalah air najis. Jadi, ada 3 jenis air yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama air mutlak. Ya, yang kedua air mustakmal. Dan yang ketiga air najis. Ya. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Maksudnya apa? Nah, air yang suci dan menyucikan ini adalah air yang bisa digunakan untuk wudu, mandi, ya, istinja juga begitu ya. Lalu ada juga air mustakmal. Kalau air mustakmal adalah air suci yang tidak menyucikan. Airnya bersih, airnya suci, tapi dia tidak bisa untuk berwudu, tidak bisa juga untuk mandi. Ya, kenapa? Karena warna dan baunya berubah. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di selanjutnya ya. Yang ketiga ada air najis. Nah, kalau air najis ini adalah air yang terkena najis atau kotoran. Ini mah udah pasti ya, tidak sah untuk berwudu, tidak bisa dipakai mandi, tidak bisa dipakai minum ya kalau air najis ini. Nah, coba kita lihat penjelasan lebih jelasnya ya. Nah, air mutlak tadi kita sudah menyimak ya. Air mutlak itu adalah air suci dan menyucikan. Jadi airnya dalam kondisi baik ya. Air suci itu maksudnya dia dalam kondisi baik dan dia bisa menyucikan. Ya, yang bisa kita gunakan untuk mandi, berwudu, istinja, apa saja contoh air mutlak yang bisa kita pakai untuk menyucikan diri kita atau membersihkan diri kita. Ada air laut, air hujan, air yang ada di mata air, ya, air keran, dan air sumur. Ini adalah contoh-contoh air yang suci atau yang baik gitu ya, dalam keadaan baik dan bisa digunakan untuk membersihkan diri kita. Air suci dan menyucikan ya. Sekali lagi contohnya ada apa? Ada air laut, air hujan, air mata air keran, dan air sumur. Oke, sampai sini paham ya anak soleh dan soleha? Ingat, ini adalah air mutlak, air suci dan menyucikan. Yang kedua adalah air mustakmal. Ya. Nah, apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air suci dan tidak menyucikan. Jadi airnya dalam keadaan baik, tapi tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai mandi, tidak bisa dipakai istinja. Ya, lalu apa gunanya? Air ini biasanya digunakan untuk diminum. Contoh, air kopi, air teh, air susu, air kelapa, air sirup. Ya, jadi air-air ini termasuk dalam air suci ya, air yang baik, tapi tidak menyucikan. Tidak bisa, ada kopi saya mau wudu pakai kopi, tidak boleh ya. Karena seperti yang tadi di awal dijelaskan bahwa air mustakmal ini adalah
air yang sudah berubah bau dan warnanya. Jadi, air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci ya, tapi bisa digunakan untuk minum karena airnya air suci, air yang baik. Begitu ya. Baik, kalau begitu kita langsung ke jenis air yang ketiga, yaitu air najis. Ya, nah air najis ini adalah air yang sudah terkena najis atau kotoran. Ya, jenis air ini jelas tidak boleh dan tidak sah digunakan untuk berwudu, mandi, apalagi minum. Tidak ya. Nah, contohnya air yang terkena najis itu air apa? Air solokan, air pembuangan ya. Nah, itu adalah air-air yang mungkin sudah terkena kotoran-kotoran tikus, kotoran-kotoran hewan lain ya, atau sudah terkena najis begitu ya. Oke ya. Nah, ini dia jenis-jenis air yang tidak boleh atau tidak sah digunakan untuk berwudu, mandi, minum, dan lain-lain ya. Ini disebut air apa tadi? Air najis. Aduh, kepencet maaf. Ya, seperti itu ya. Jadi, kita ulang lagi. Tadi air ada 3. Yang pertama adalah air yang suci dan menyucikan atau air mutlak. Yang kedua, air mustakmal, air suci yang tidak menyucikan. Dan yang ketiga adalah air najis ya, air yang terkena najis atau kotoran. Begitu ya. Oke, nah sekarang coba kita ingat kembali ya anak saya dan soleha ya. Bu Gina akan aktifkan pointernya sebentar. Oke. Air kita ini ya, kita kerjakan bersama-sama ya. Di sini ada tanya jawab sedikit ya. Air yang suci dan menyucikan adalah air apa? Ayo. Air yang suci dan menyucikan. Apakah air mutlak, air mustakmal, atau air najis? Yang mana? Tentu saja air mutlak. Ting nong ya. Lalu yang kedua, air suci tapi tidak menyucikan. Kita sebut air apa? Air yang suci dan tidak menyucikan, air mutlak, air mustakmal, atau air najis? Air mustakmal, betul. Ini ya. Lalu yang ketiga, air yang terkena najis disebut, sudah jelas ini mah ya, air mutlak, air mustakmal, atau air najis? Tentu saja air najis ya. Oke, anak saya dan soleha. Nah, itu tadi penjelasan PAI kita pada pekan ini tentang jenis-jenis air. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak saya dan soleha. Nah, sekarang nanti setelah ini anak saya dan soleha akan melaksanakan kuis ya tentang jenis-jenis air dan toharoh yang kemarin ya. Tentang macam-macam toharoh dan jenis-jenis air ya. Nanti akan Bu Gina share link kuisnya. Oke, terima kasih anak saya dan soleha ya. Insya Allah kita ketemu lagi di materi PAI yang akan datang tentang insya Allah tentang tata cara berwudu ya. Oke, kalau begitu Bu Gina pamit dulu. Terima kasih ya. Nantikan kuisnya. Semoga anak saya dan soleha tetap semangat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.